pertama yang paling amazing nih bawa olahan cacing laut guys. Gimana bro? Emang dari Bangka cacingnya? Bukan. Ya, kalau yang ini wawa dari Bangka. Namanya wawa. Wawa. Kalau bahasa Indonesia biasanya mereka bilang cacing palolo ya. Oke. Kalau ini kan peanut worm. Peanut worm ini dia lebih ke estuary. Di bawah pohon bakau kan ada lumpur-lumpur tuh. Oke. Nah itu mereka di situ. Ini asalnya dari mana peanut worm ini? Peanut worm ini Vietnam, Thai ada. Mungkin daerah kita juga pasti ada lah. Manda itu Manda itu fermentasi jadi- cempedak tuh. Kulitnya? Kulitnya. Iya. Jadi kulit cempedak, sihin dulu, cuci pakai air garam, potong-potong, garamin lagi, rendam air. Nah itu suhu ruangan seminggu 2 minggu, kalau mau pakai udah bisa. Nggak semua orang Borneo atau Mandai. Jadi daerah-daerah tertentu. Karena gini, ternyata dulu gue pikir kan Borneo kan sama-sama gitu kan. Ternyata enggak, utara beda. Iya pasti. Gede Barat banget beda. gila Borneo. Nah itu. Jadi makanya kayak nama buahnya aja nih beda-beda. Indonesia tuh rajanya fermentasi Ya. apa juga ada. Karena kan Udang, kita apa. dari dulu itu kita negara tropis dan kita nggak punya kulkas. Betul. Jadi satu-satunya cara ya fermentasi. Gitu. Hey guys, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini tamu favorit kita kembali lagi ke podcast. Chef Philip dari Warung SCI. Dia akan update ceritanya tentang customer annoying Warung SCI, of course, favorit topik, dan juga bawa makanan-makanan aneh. Kalau podcastnya yang sebelumnya dia bawa sapi perah yang udah tua dijadiin sate, kali ini dia bawa bubur cacing. Selain itu of course kita akan ngobrolin soal ingredient favorit yang dia masak, yaitu seafood di Indonesia. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Chef Philip of Warung SCI. Enjoy the show. Hey guys, gue mau infoin kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Fun Friends Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai macam produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya di Fun Friends Indonesia atau bisa ke websitenya di funfriends.asia. Oke, halo Chef Philip. Halo. Ngantuk nih kayaknya. Thanks for coming, man. Sama-sama. Welcome back to the show. Cheers. Cheers. Ini arak dari Desa Les, guys. Thank you. Chef Yudi, arak mangga muda. Wangi. Wangi, mantap. Oke, lagi-lagi kita bukan mau podcast, kita mau makan siang, guys. Karena ini banyak banget, guys. Oke, siapa yang belum kenal Chef Philip? Dari Warung SCI, chef ownernya, ahlinya seafood. Sekarang lagi banyak main fermentasi. Iya. Yoi, nyoba-nyoba. Lu kan sibuk pop up kemarin-kemarin. Gimana pengalamannya keluar dari dapur sendiri? Pas ketemu settingan dapur profesional gitu ya. Kayak gue gitu. Terus Udah lama, tapi dulu selama itu kan lu sempat cerita lu emang pernah kerja di Chinese Resto kalau nggak salah gitu. cuman kan masalahnya kan kalau dulu kan ya emang dapur kita ya lu tau lah dapur kita gimana, ya kan. Ini kan di Elis waktu itu kan, ini kan dapur kan lebih ke fine dining gitu kan. Jadi terus course meal lagi kan? iya. Buat gue ngeliat, oh oke. Jadi gue biasa ngegoreng kan pakai wok, pakai apa. Ini kan goreng pakai deep fryer. Biasa lu family style. Iya. Oh gorengnya pakai deep fryer tuh ya, rada canggung tuh. Jadi makanya ya mau nggak mau gue kenapa gue terima juga, pertama karena mereka teman-teman gue juga. Terus kedua itu ya udah suatu pengalaman lah buat gue. Jadi gue maksain diri gue, oke, gue coba bikin makanan yang untuk cuman per packs gitu kan. Ya mau nggak mau gue mesti coba. Iya. Gitu. Pembelajaran lah, coba. Ya Iya, kan, iya. Enjoy gak? Enjoy sih, enjoy. Cuman Oke. kadang-kadang portioning. Ya hari pertama pasti itu adaptasi dulu. Makanya kadang-kadang kan ya hari pertama service kacau. Yang pertama kali tuh. Ya nggak kacau-kacau banget tapi karena masih ngeraba-raba lah. Yang penting tamu nggak tahu ya kan mau kacau di dalam. Ya. Wah, terserah dah. Ya, tapi
abis itu hari kedua ya udah tahu flow-nya kan, aman. Mantap. Tapi emang gue kan baru buka Chinese food dekat lu malahan, Siu namanya guys kan. Ya gue bikin sistem karena di sana wok nggak terlalu banyak. Lu goreng nggak semuanya perlu di wok. Gue beliin di fryer 2 biji yang gede-gede. Canggung. Udah gorengnya nggak perlu di wok karena kalau wok, lu harus bersihin dulu kan. Lu harus bersihin dulu. Masukin minyak, panasin, abis kelar lu mau bikin saus lu harus cuci lagi. Itu terlalu lama. Siu itu sittingnya 100 lebih dan kalau lagi rame tuh gila banget. Gue beliin di fryer ada 2, canggung. Gorengnya situ aja. Awal masih ngeyel, nggak biasa saya nggak pernah pakai. Sama aja tinggal cemplung. Satu temperatur sedang, satu temperatur tinggi gitu kan. Ya pembelajaran lah, pembelajaran. Kapan mau makan ke Siu bro? Ntar ya. Pokoknya gue pasti ntar gue sempetin. Gue sempetin ntar pasti. Oke. Ini lu bawa makanan banyak banget, thank you. Pertama yang paling amazing nih bawa olahan cacing laut guys. Kalau kalian ingat beberapa episode lalu ya udah lama sih terakhir saya Philip itu dia ngomongin soal cacing laut. Dan gue sharing waktu itu gue pernah dikasih mertua gue yang orang Bangka. Enak pakai buat ngebir. Nah ini dibawain diolah, ini digoreng jadi kerupuk nih garing. Ya kan, ada yang rebusan, dari gue makan alot gitu, ini gue yang rebus, sama dijadiin bubur. Ini gimana bro? Emang dari Bangka cacingnya? Bukan. Ya kalau yang ini Wawa dari Bangka. Namanya Wawa. Kalau Wawa. Kalau bahasa Indonesia biasanya mereka bilang cacing palolo ya. Oke. Kalau ini kan peanut worm. Oh beda. Oh gue pikir sama. Beda. Ini direbus, ini digoreng. Beda. Ini peanut worm. Peanut worm ini dia peanut worm. Iya, peanut worm ini dia lebih ke estuary. Jadi di bawah pohon bakau kan ada lumpur-lumpur tuh. Nah, itu mereka di situ. Ini peanut worm. Jadi sebenarnya yang lu lihat ini kan dia kan kayak peanut gitu kan, panjang-panjang begini. Sebenarnya yang lu lihat ini dalemannya. Kulit luarnya jadi lu balik. Enggak, emang di saat mereka harvesting mereka bersihin di balik. Karena kalau lu ngelihat kulit dalamnya, kulit luarnya sebenarnya itu unappetizing. Gitu. Tapi makanya mereka pas lagi mereka prepare buat dikeringin itu di balik. Ini asalnya dari mana peanut worm ini? Peanut worm ini Vietnam ada, Thai ada, mungkin daerah kita juga pasti ada lah. Lalu beli dari mana ini? Ini kering, Vietnam. Kering barang Vietnam. Peanut worm guys. Di daerah kalian namanya apa? Komen di bawah. Ini alat-alat gitu sih. Iya, dia kayak babat. Iya, kayak babat. Betul kayak babat. Mungkin jadi di-slice. Kalau di yang Vietnam itu yang gue bilang sasung itu kan mereka pakai kaldunya buat pho. Ada juga dibikin bubur. Nah ini versi buburnya gitu loh. Ini adalah bubur dari si peanut worm ini. Peanut worm sama si wak-wak. Jadi gue dua kaldu cacing jadi bubur. Bubur cacing kita cobain. Enak sih guys. Gue tadi udah makan gurih. Lu gak makan bro? Iya. Sini mangkok lo. Siap. Ya, thank you. Jadi bubur cacing. Ini garnisnya ada minyak bawang. Minyak bawang merah. Wak-wak goreng crispy. Si bawang putih goreng sama kulat sukatan. Kulat sukatang. Nah, ini baru lagi. Bukan kulat pelawan yang katanya truffle Indonesia. Bukan. Kulat sukatan. Dari mana? Belitung. Dari Belitung. Itu bukannya dari Belitung juga kulat pelawan? Pelawan Belitung ada, Bangka ada. Iya, tapi lebih banyak di Bangka. Nah, sukatan ini, kulat sukat ini kebanyakan di Belitung. Dia sama juga di bawah forest floor. Numbuhnya. Cuman kulat sukat ini dia punya tekstur beda sama pelawan. Dari segi rasa juga beda. Ini lo apain dulu nih? Ini cuman di fried bang. Di deep fried. Iya. Cobain dulu kali ya. Iya. Kulat sukat. Tekstur dia beda sama pelawan. Beda. Rasanya juga jauh lebih jamur. Kalau kulat pelawan rasanya kalau yang gue itu suka smoky rasanya. Smoky. Pelawan smoky, terus dia punya teksturnya agak lebih mushy. Kalau ini masih nendak. Iya, dia ngelawan dikit ya.
Ada aja Chef Philip nih. Ayo kita makan. Kulat suka. Ini lu dari Belitung? Iya, kan saudara gua nikah sama orang Belitung. Dan jadi kayak kulat pelawan, kulat sukat. Terus banyak lah ya. Iya, kayak spiny sea cucumber itu dari dia. Itu dari dia. Iya, spiny sea cucumber gua pernah dengar salah satu emang yang grade-nya one of the best in the world. Grade-nya itu dari Belitung katanya. Iya. Jadi gini, orang kita pasti nyarinya kan teripang itu kan yang besar. Oh iya. Yang gede. Yang gede. Terus yang pokoknya yang super lah. Tapi itu kan yang spesiesnya bukan yang spiny. Bukan yang ada duri-duri kecilnya itu. Spiny sea cucumber kalau dari segi tekstur, dari segi flavor, gue lebih suka. Kalau yang normal, yang sea cucumber biasa, apalagi yang besar tuh. Jadi itu cuman tekstur kayak sponge. Iya, gue nggak suka yang gitu. Ya. Terus jadi apa yang lu masak itu yang dia serap flavornya. Jadi rasanya rasa yang bumbunya, bukan rasa si cucumbernya kan. Bener. Iya. Nah, kalau si spiny sea cucumber ini dia nggak kayak begitu. Dia punya tekstur tuh lebih kenyal. Terus dia ada punya rasa tersendiri. Makanya kalau lu pergi ke Cina, kebanyakan kalau ke pasar tuh banyak yang jual yang kecil-kecil, yang udah kering. Itu spiny sea cucumber. Justru malahan yang gede-gede yang gitu ya laku, tapi nggak terlalu segila yang spiny sea cucumber. Dan emang the best gue denger di Belitung, gue pernah dikirimin dari bokap gue, temennya orang Belitung. Dan di Belitung aja nggak murah ya guys, mahal juga itu. Karena preparation itu kan yang butuh waktu. Preparation yang pengeringannya, terus ngebuang isi perutnya segala macam. Ini kalau kalian lagi ke SCI random, tiba-tiba suka ada nih bubur cacing gitu kali kan. Jadi ini bubur benar-benar nggak ada tambahan spices. Cuman kaldu dari dua ini doang. Gila ya. Emang gurih, manis terus ada manisnya. Ya. Cuman gini Ray, rebusan pertama itu nggak bisa dipakai. Karena rebusan pertama itu pembuangan buat pasir. Nah terus sama dia rebusan pertama itu lebih acidic. Lebih acidic. Karena bawaan dari cacingnya ini. Jadi rebus pertama sampai air mendidih itu berarti lu blanch terus lu buang sama kayak daging babi ya kan gitu-gitu. Iya. Jadi ngebuang impurity, baru lu rebus api kecil. Iya banyak Chinese food yang begitu sih. Ya. Terus yang udah bikin kaldu itu begitu kaldu udah jadi lu goreng apa beda? Oh enggak, beda produk? Ini yang abis jadi kaldu, sisa side produknya gue goreng. Gorengnya juga nggak bisa sembarangan kan? Soalnya gue inget gue goreng biasa gosong. Iya. Coba ajarin gimana gorengnya. Simpelnya, habis lu jadiin kaldu, pakai cuka aja lu semprot. Cuka makan, lu semprot, lu kasih sedikit tepung beras. Goreng. Langsung tinggi? Apa sedang? Tinggi, pas dia langsung mulai minyaknya udah mulai bubbling, gitu. Api kecil. Udah lu tinggalin aja. Anjir ini pas banget ya. Lu tinggalinnya sampai dia udah mulai. Lu tinggal udah sampai dia bubblingnya sedikit, udah angkat. Lu nggak bisa langsung makan. Karena pas baru lu angkat panas pertama, terus kedua di saat dia masih panas, dia belum bisa teksturnya nggak bakal kayak begini. Tetap masih alot. Nanti pas udah dingin baru kayak begini. Nah terus kan biasa kalau dikasih itu kan kering bentuknya kan. Berarti emang lu harus rebus dulu dong. Cuci dulu. Lu cuci air panas juga bisa? Enggak. Cuci dulu pakai air biasa. Lu potong-potong, lu rebus. Jadi karena lu pertama lu buang impurities itu. Makanya kenapa bisa cepat banyak gosong, karena kalau banyak impurities. Iya benar. Gitu. Benar juga. Luar biasa guys, itu dia teknik masak cacing beku. Cacing beku lagi, cacing kering dari Bangka.
Kalau kalian punya peanut worm juga bisa nih dibikin kayak beginian. Biasa dimakannya pakai apa bro, peanut worm bro? Jadi gini, kalau tergantung tempat, tergantung mereka bikinnya. Yang gue tahu kalau di Fujian itu mereka bikin peanut worm ini dibikin kayak cold appetizer. Oke, karena kayak usus ya, kayak usus babat yang biasa direndam chili oil gitu kan ini ya. mereka Appetizer biasa aja, setahu gue mereka bikinnya pakai di kayak itu loh. Kan ada tuh yang kuping babi dingin terus di gel. Iya. Itu. Oh. Kalau Vietnam itu kan pho sama bubur. Iya. Thai juga bubur. Lu mau sebenarnya versatile sih. Lu mau bikin jadi buat di dalam omelet pun juga bisa. Omelet kalau potong kecil-kecil, nggak bisa gede kayak begini karena teksturnya yang beda. Mantap. Gimana ini? Apa? Warung SCI bisnis stabil? Ya lumayan lah, cuman kan ya kadang-kadang ada mereka gini ya apa ya. Kan yang gue mau nanya, Phil, F&B ini kan lagi naik turun nih. Dari tahun kemarin nggak pernah stabil. Naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit, naik banyak, turun banyak. Selalu begitu dan gue yakin semua setuju. Lu restoran yang udah lumayan lama, udah 11 tahun, lama banget sih. Biasanya kan lu terkenal dengan full viral, booking susah. Itu keefek gak sih dengan yang perekonomian yang lagi kurang jelas ini? Efek sih ada. Tapi di saat kadang gue buka bookingan tuh kadang-kadang tetap full. Cuman kadang-kadang itu yang rese itu orang udah dapat bookingan. Kan gue udah jelas tuh, gue ada infonya lagi kan. Pokoknya kalau misalkan emang mau cancel, ngomong. Iya. Berapa sehari lama lah ya. Atau lu mau pagi-paginya oke, no problem. Jadi bisa buat yang di waiting list tuh bisa masuk. Nah cuman kadang-kadang orang tuh mikir karena gua nggak ada DP, nggak ada apa, gue bisa seenak jidat gitu. Jadi kadang-kadang gitu, kadang-kadang tau nggak datang, nggak ada omongan apa. Nah ya dari gua lu bisa seenak jidat, gua juga bisa seenak jidat. Ya kan? Biasanya gua kalau misalkan kalau yang cuma satu table gitu nggak datang, oke lah. Kadang-kadang kalau weekdays itu kan mungkin macet, ya kan? Gue masih maklumin. Yang kadang gue nggak demen itu kadang udah booking 2 table gitu kan, terus nggak datang, nggak kasih tahu. Padahal kan gue di waiting list ada, kan? Tapi kan lu harus kasih tahu juga berapa jam si waiting list itu kan? Iya, makanya kan nggak bisa dadakan. Iya. Jadi kalau pas weekdays, misalkan ada yang booking 2 meja tapi tiba-tiba nggak ada kabar, nggak datang, nggak apa, gue blok. Blacklist. Tidak akan bisa makan lagi. Kecuali kalau lu mau ganti nomor deh, gitu kan. Nah, kalau kalau weekend itu yang gua nggak ada ampun. Lu nggak datang, lu nggak ada kabar, gua blok. Iya, guys, gua waktu itu pernah, gua lagi di mana gitu, hari Sabtu terus tiba-tiba ada Philip jam 8. Gue inget banget, lu ngapain men? Telat 15 menit gua tinggal. Jadi emang perlawanannya masih sama tamu lah ya, bukan nama ekonomi. Karena gini, kadang-kadang karena gua nggak ada DP, jadi mereka pikirnya bisa seenak jidat. Kenapa lu nggak adain? Makin repot lagi gua. Gua mesti nunggu, udah masuk belum nih DP-nya apa gitu ya kan? Dan kalau gua adain DP, berarti kan orang kan gua udah masuk duit. Gua mau reschedule masa nggak bisa? Ya ntar ada lagi maunya. Enggak, kenapa ya? Coba kalian diners Jakarta dan sekitarnya kenapa sih suka begitu? Karena di cocktail bar gue buru-buru juga makin sering nih kesini booking nggak datang terus nggak dibales. Kita tanya konfirmasi karena SOP-nya tuh 45 menit sebelum kita WhatsApp lu jadi datang nggak bales. Ada nggak bales, gue udah kasih orang dia datang. Ada yang kayak gitu. Iya. Komplain juga. Yang paling parah kemarin gue diceritain sama temen gue yang punya restoran fine dining man. Booking 25 orang. Terus karena tamu langganan dia nggak minta DP. Di cancel. Dan fine dining kan lu prep ya? Yeah. Lu kan prep. Fine dining tuh masak sesuai reservasi kebanyakan kan? Yeah. Anjing lu bayangin aja cuy. Sakit itu. 25 loh. 1 course let's say 9 course. Anjir. Kenapa sih? Coba dikurang-kurangi begitu ya. Karena nggak setiap restoran bisa ngeblok kayak warung SCI di blok, kesian. Nggak, bukannya apa ya, buat gua ya udah lu
ya udah chance lu segitu. Abis di blok ada gak sih lanjutannya? Ada yang ganti nomor, ada. Oke. Ada yang ganti nomor nggak tahu dia lagi. Iya. Nah, Terus gua gimana? Gua kan nggak tahu kan. Hah. Karyawan gua kan, Mas itu yang kemarin di blok. Oh ganti nomor berarti. Tapi Atau makan mungkin pakai bisa. nomor makan. Jadi gua sebenarnya nggak. Gua bukan blacklist orangnya gitu. Iya. Gua blacklist nomornya. Oke. Jadi kalau emang lu mau dengan lu masih mau makan di gua ya, lu mau ganti nomor silakan atau lu mau pakai nomor orang lain silakan. Gitu loh. Tapi ada yang minta maaf gak abis makan ketemuan, say sorry. pernah ada yang nge-DM. Di unblock lah. Atau Iya, ada. Terus gue bilang ya ntar dulu lihat dulu ya. Karena gini loh, gue bukan dari ya gue kurang cuan nih ada nggak datang, enggak. Buat gue hitung-hitung ya gue bisa duduk pinggang gue bisa gue benerin gitu kan. Cuman kan dari segi customer yang udah masuk waiting list, mereka berharap dapat. Terus tiba-tiba harusnya mereka dapat, dia nggak mau cancel, dia nggak ngomong gitu loh. Jadi yang buat gue bikin kesel itu karena apa ya, keegoisannya mereka gitu loh. Gue tau juga nggak naruh duit, nggak DP, nggak apa, gue seenak jidat gue. Nah, gue dengan orang kayak gitu, lu dengan seenak jidat, gue juga bisa seenak jidat. Ya tolong dikurang-kurangi lah ya yang begituan guys. Biar ada topik beda nih kita obrolan podcast. Wah sekarang tamu gue baik-baik gitu. Sekali-sekali gitu kan. Salmon. Lagi naik gila. Ya kan, lu kan signature dish lu salmon yam. Lu yang populerin di Jakarta. Sekarang sampai semua restoran Thailand besar kecil, ada mahal salmon murah ada salmon yam. Gimana bro, salmon sempat ngilang beberapa minggu. Terus habis itu balik lagi kita dengar mau dijadikan salmon dan beberapa item seperti wagyu, king crab apa mau dikenakan pajak barang mewah juga. Dimana saya tidak setuju, ya kan? Gimana bro? Gue lihat di supermarket 330 per kilo. Masih ada pala dan tulang dan sisik. Dan itu lu waste lu itu misalkan lu beli 65% waste. Palanya kan gede. Kecuali lu jual lagi palanya. Benar. Jadi ya waktu itu kan katanya karena emang nggak ini kan belum ada izin masuk. Terus ya makanya waktu itu gue sempat akhirnya gue switch dulu ke ikan lokal tuh. Gue pakai bawal bintang. Gue pakai itu. Terus jarak berapa minggu itu orang kan banyak nanya kok nggak ada. Ya memang nggak masuk gitu. Dan cuman kadang-kadang tuh ada orang yang yang suka ngeselin gitu. Di tempat sana ada. Oke, ada. Tapi lu tanya stok kapan? Gue sampai nggak percaya anjir sekarang kalau misalnya ada salmon, itu salmon yang masih ada yang gue dengar juga nggak tahu lu bisa klarifikasi nih. Yang gue dengar yang susah itu salmon fresh, salmon frozen masih aman. Banyak. Gue jadi karena gue dengar itu gue nggak percaya kalau gue lagi makan sushi karena gue makan salmon ini personal gue aja gue makan salmon tuh mentah maunya, gue rada nggak suka salmon yang udah mateng, bukan preference gue. Gue jadi nggak berani order kalau kayak begitu bro. Iya, jadi emang kemarin itu ya sisa stoknya semua yang frozen. Iya, yang gue dengar sisa stoknya frozen. Iya, yang fresh tuh nggak masuk sama sekali. Nggak masuk sama sekali. Terus sekarang ada lagi, ini udah lumayan lama sih, tapi sekarang makin banyak di peredaran salmon trout. Apa sih? Setahu gua kan salmon ya salmon. Trout ya trout. Dua ikan yang sangat berbeda. Kenapa jadi ada salmon trout sekarang, bro? Iya, mungkin ya ini ya taktik dagang kali ya. Iya. Karena trout lebih murah kan? Iya, lebih murah. Tapi lebih murah. Karena mungkin teknologi pangan, dagingnya nggak bisa dibedain. Trout itu mesti dagingnya lebih putih, tapi kan lu bisa kasih makan atau apa, dari suntik makanan gitu segala macam. Dari makanan biasanya, dari makanan mereka pakai astaxanthin. Astaxanthin itu yang bikin merah. Peletnya ikan lohan itu ada astaxanthin. Biar warnanya merah. Tapi gila sih men. Nanti gue ada pengalaman yang pengen gue ceritain ke lu. Tapi ini dulu. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast.
back to the show. Makanan kedua. Kalau kalian follow Instagramnya Chef Philip di warung SCI ataupun di Kinarefill. Itu Chef Philip suka main fermentasi nih, khususnya kayak barang-barang lokal. Yeah. Dan juga lagi main dry age ikan, nyoba-coba. Ini dry age ikan yang digoreng. Yeah. Ini gue yang goreng tadi. Yeah. Ikan apa bro? Silver drummer. Silver drummer. Nah, kalau bahasa lokalnya? Ikan ilak. Ilak. Ikan ilak. Yeah. Oke. Ini di dry age berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Oke. Boleh gak jelasin ke listener dulu nih sebelum kita cobain? Ya. Apa itu dry aging? Dry aging ikan itu, jadi ikannya itu di kondisi suhu tertentu, kita keringin. Tapi bukan ikan asin ya, bukan ikan asin. Kalau ikan asin kan pakai garam banyak, terus pakai jemur. Kalau ini enggak. Ini kita pakai garam tapi persentase garamnya enggak terlalu banyak seperti ikan asin. Dan harus di suhu tertentu. Ya enggak tertentu juga, yang penting dingin. Dan suhu konstan, enggak naik turun. Oke, gitu. Untuk airnya supaya ke evaporasi, rasa ikannya lebih keluar, dagingnya lebih firm gitu-gitu. Oke, seperti halnya daging. Oke, ini digoreng kering. Lu cobain juga dong bro. Iya. Ntar gua habisin bubur dulu. Oke, kita cobain nih, dried fish. Ini ikan ilak ini ikan jarang sih, jarang dapatnya. It's nice. Rasa ikannya lebih keluar. Ada funky-nya dikit. Dikit. Ini berapa lama? 2 minggu. Jadi nggak amis ya? Ada beberapa tipe. Semua ikan lo bisa dry age, tapi ada beberapa tipe yang lo nggak bisa makan buat sashimi. Mentah gitu. Iya, karena tekstur dagingnya. Jadi dry age itu nggak segampang cuman beli di pasar, masukin chiller, jadi enggak. Harus ada prep. Anjay, garingnya, kulitnya sih jadi lebih gila ya garingnya. Karena kan moisture berkurang. Moisture berkurang. Ini 2 minggu. 2 minggu. Enak. Sausnya saus apa nih? Ini mandai. Mandai? Ya. Gue pernah lihat di podcast apa di mana gitu lo ngomong. Mandai. Mandai itu fermentasi cempedak tuh? Iya. Kulitnya? Kulitnya. Iya. Jadi kulit sama yang di duri. Bukan. Yang di kan buahnya nih, terus kan ada kayak isinya serabut di dalamnya. Iya, itu dipakai semua. Mandai, lu beli di mana cuy? Bikin sendiri. Idih, seriusan? Iya. Jadi cempedak ini kan sebelah gua kan Inori. Iya. Si Ronald. Iya. Nah, gelato. Ya, dia kan signature dish dia, signature gelato dia kan yang cempedak. Oke. Jadi buahnya dipakai, kulitnya ke gua. Kulitnya lu pakai. Gua bikin mandai. Jadi ini ya yang. Iya. Oke. Ini yang waktu di pop up juga gua pakai mandai kayak begini. Cuman kalau yang di pop up itu gua pakai keong laut. Keong laut. Nah, ini pakai. Jadi keong laut cuma direbus, dikeluarin, di stir fry pakai mandai. Tekstur unik. Rasa originalnya mandai apa? Kalau ini kan lu udah pasti pakai bumbu kan? Asam gurih. Jadi ini asamnya naiknya dari si mandai sendiri. Oke. Jadi jatuhnya itu lacto fermented, Ray. Nah, apa tuh? Lacto fermented itu jadi asamnya itu dari lactic acid. Oke. Simpelnya itu si mandai ini jadi kulit cempedak. Bersihin dulu, cuci pakai air garam, potong-potong, garamin lagi, rendam air. Nah itu suhu ruangan, seminggu 2 minggu, kalau lu mau pakai udah bisa. Nah nanti tergantung nih lu mau bikinnya gimana, lu mau pakainya cepet apa kagak. Kalau lu mau pakainya cepet berarti kadar garam lu turunin. Itu cepet, langsung kick in fermentingnya cepet. Kalau misalkan lu mau agak nyantai,
kadar garam lo naikin. Cuman ada grade juga gak sih kalau ada kayak lo grade-nya bikin juga. miso berapa lama Iya, rasanya berubah ada. gimana gitu. Jadi Ada juga. di saat nanti lu pas udah oke lu maunya fermentingnya taste lu dengan rasa asamnya yang segini cukup. Itu lu buang. Lu mau masuk freezer bisa sih sebenarnya kalau kita sekarang gitu kan. Iya. Kalau enggak lu buang air, lu ganti air baru, lu kasih garam lagi. Udah lu diamin. Itu lanjut lagi tuh. Ya, kayak si ada chef Desi Deston. Oh ya. Dia kan juga orang Borneo. Nah, dia bikin mandai. Itu di rumahnya itu katanya ada yang sampai udah setahun lebih. Aja. Ini cocok banget sih. Iya. Dry aged fish dibikin pakai maksudnya saus yang dibuat dari fermentasi. Karena pertama kan dari ya funky smell-nya itu jadi Ketemu. ya itu. Ini udah lu sajikan di SCI. Kalau pas gue lagi bikin, gue sajiin. Minimal berapa lama ya kalau lu mau bikin mandai sendiri? 2 minggu. Gue 2 minggu. Untuk langsung gue pakai ya. 2 minggu. Tapi kalau gue buat yang bikin nyantai, kayak ini kan gue bikin nyantai. Ini udah ada berapa ya? 2 bulan ya. Oke. Enak. Sedikit mirip sama saus SCI lu guys. Ada gurihnya, ada manis, asamnya gitu. Tapi ini mungkin lebih pedas sama ada tekstur mandainya itu. Iya. Jadi lu yang ngasih flavornya ini, yang ngasih asamnya. Itu sih mandainya sama tamarin sedikit. Oke. Dan nasi gurih totally dari si mandainya ini. Lu goreng, ini cuma digoreng doang nih. Lu makan pakai sambal enak. Emangnya itu kulitnya nggak dipotong-potong, nggak Potong-potong. dicacah? Cocok. Oke. Menarik ini mandai. Asalnya dari Borneo. Borneo. Nah, nggak semua orang Borneo tahu mandai. Jadi daerah-daerah tertentu. Bukan Dayak. Dayak, tapi nggak. Karena gini, ternyata dulu gue pikir kan Borneo kan sama-sama gitu kan. Ternyata enggak. Utara beda. Iya pasti. Gede Barat banget beda. gila Borneo. Nah, itu. Jadi makanya kayak nama buahnya aja nih Nah, beda-beda. lu pasti suka follow konten creator Borneo yang kayak dari Dayak mana gitu segala macam. Ada beberapa ya. Buah-buahnya aneh-aneh, Iya. seru-seru buah-buah. Kalangkala, buah kalangkala tuh yang katanya kayak alpukat. Itu gue penasaran banget. Buah lay aja yang duren hutan aja gue sangat penasaran. Buah lagi gue pernah makan. Cacing kayu itu. Tembiluk. Iya, apa namanya? Tembiluk. Sambiluk. Iya, itu gue sangat penasaran. Gue nggak tahu kalau di depan mata udah suatu saat nanti gue berani makan apa enggak, fresh masih gerak-gerak diseruput kayak mie gitu. Tapi gue penasaran. Iya itu dan beberapa daerah satu buah beda nama Iya. Iya. gitu loh. Gue follow beberapa content creator sana yang Dayak sih. Lucu aja gue liatnya kayak. Ya ini lagi banjir karena hujan gede, dia tinggal di dekat hutan banjir. Kali ini masak yang ada chest freezer gitu, diambil biawak. Udah beku. Biawaknya itu Varanus rudicolis. Oke. Pasti pernah masak juga tuh. Wah. Enggak. Rudicolis itu kalau di pet rate tuh yang buat orang piara-piara tuh itu salah satu yang orang minatin sih. Karena Oke. Oh, dicari lah ya. iya, lebih gampang jinak kalau buat dipiara. Oke. Kalau dimakan gimana? Enak. Dulu gue pernah bro, waktu zaman dulu banget gue jualan sate warungan gitu, terus ada yang bawa orang daging, ini katanya daging biawak, terus mau supply ke gue bilang emangnya bisa konsisten? Oh bisa pak, banyak sekali daging biawak gitu, mau dari daerah lain juga bisa, pokoknya datang frozen. Bahkan dia mungkin saking butuhnya kali ya, karena yang ngambil daging biawak dikit, dia bilang dia bisa, asal gue bayarin tusuk satenya, dia bisa tusukin buat gue, jadi datang udah tinggal bakar. Oh boleh dong, gue tes, enak men, Emang enak. minyaknya oke. Biasanya yang lu dapat itu jenisnya Varanus salvator. Iya nggak tahu, yang ada aja kali. Varanus salvator. Di Jawa tuh banyak. Lu kayak di gorong-gorong kali apa gitu suka banyak. Men, gue pernah lagi di Siu itu di Gading kan office-nya paling atas. Kan gue lihat kali depannya Ya. tuh ada biawak 2 lewat cuy, gede banget. Depan gue juga suka ada. Itu kan kalinya nyambung.
Iya. Kalinya nyambung. Gue kayak anjir gede banget nih. Kayak naga di atas gitu. Iya akhirnya gue cobain enak. Terus gue presentasiin ke teman-teman gue gitu kan nih enak. Menu baru cobain aja. Wih anjing enak banget. Namanya apa Rey? Gue bilang ini sate naga gitu. Tapi begitu tahu dagingnya nggak ada yang pesen anjir. Tapi enak sebenarnya. Ya gimana ya? Kadang-kadang kita tuh di sini masih kurang adventurous kali ya. Iya. Bro, ya lu belum tentu lu masukin ini dimakan. Ya. Sama tamu lu ya. Ya. Tamu lu kan udah foodie. Iya. Cuman kadang-kadang suka ada kalau yang udah tahu gua gitu kan nanya, lu ada apa yang aneh-aneh? Ya. Kalau udah tapi itu hanya untuk premium member. Kalau di warung SCI premium member lu baru boleh nanya begitu guys. Ntar keluar banyak yang nanya nih. Ada daging apa chef? Oke. Nah lu bahas juga sebelum podcast mulai tadi. Lu bahas soal somtam. Nah. Kenapa? Somtam. Sekarang di mana-mana ada. Ya. Bukan restoran Thailand aja ada papaya salad. Jadi kalau buat gua, kalau lu udah sebut itu somtam, berarti lu harus pakai pelara. Pelara. Ya. Apa tuh pelara? Unfiltered fish sauce. Unfiltered fish sauce. Itu yang dari pelacon snakehead, gabus. Oke. Itu dari ikan gabus, digaremin, dibiarin busuk 6 bulan. Itu airnya yang keluar itu pelara. Kayak pakasam. Unfiltered fish sauce. Kayak pakasam modelnya. Cuman ini lu pakainya nggak pakai kaukua ketan yang di sangrai lu nggak pakai. Jadi lu cuma garam sama si ikan. Didiemin 6 bulan sampai dia hancur. Itu yang lu dapet. Nah itu pelara, airnya itu pelara. Dan orang kan bilang somtam makanan Thailand. Bukan. Laos. Itu Isan food. Itu makanan orang Isan. Isan? Ya. Isan tuh Isan ras? itu tribe, ya di Laos. Tribe. Tapi populer sampai ke Thailand. Populernya di Thailand. Tapi kalau lu mau punya usut, itu makanan Laos. Laos sama Thai nggak beda jauh, apalagi kalau Northern, perbatasan. Mungkin awalnya dari sono, tapi ya sama kayak Malaysia dan Indonesia sampai sekarang beradu rendang ya kan ya orang semuanya ada mau gimana? Cuman masalahnya kalau sekarang lu bisa berani nge-labelin somtam, berarti lu harus pakai pelara. Kalau buat gua, kan nggak ada di sini. Bikin sendiri sih. Yes, hati-hati gila lo, ntar orang pada bikin fish sauce sendiri bahaya anjir. Nah, kalau lu bikin itu somtam tanpa pelara, kalau buat gue itu papaya salad biasa. Bukan somtam. Bukan somtam. Karena tapi kan bedanya apa sih? Bedanya kan ekstra gurih doang kan? Umami flavornya sama, ya itu. Funky smellnya itu beda. Lu ada satu itu yang bikin yang, oh ya ini somtam. Oh ini pakai pelara. Oke. Itu yang bikin beda. Gua pernah nyobain begitu, itu di Aceh men. Unfiltered fish sauce. Buat yang orang Aceh, cari. Kalau nggak salah di Aceh Tengah, makanan Aceh Tengah. Kalau nggak salah ya, waktu itu lagi di Aceh Culinary Festival, ada namanya bedeh. Bedeh, tapi dibilangnya bukan pakai ikan gabus, tapi ikan bilis. Warnanya cuma di botol kaca, botol bekas juga. Warnanya hitam keunguan. Iya, dan gua kayak, itu apa? Oh dia bilangnya ini kecap ikan kita, kecap ikan sini. Nah kebetulan gua waktu menghadiri tempatnya itu, gua sama ahli sejarah kuliner, gastronom kuliner gitulah, yang udah pernah ke podcast juga. Gua pertama kali ketemu dia di sana, dia bilang ini saya aja yang udah research dalam aja nggak pernah lihat ini namanya apa? Namanya bedeh, ikan bilis. Diambil dari laut, dimasukin langsung sama air laut tempat ikan itu dipancing, dimasukin botol, didiemin aja 6 bulan di dalam lemari. Begitu udah jadi ungu gitu. Itu rasanya cuy, gila.
umami, Iya. nggak ada amis sama sekali, nggak ada fishy smell sama sekali. Dia bikin bedeh itu dibikin jadi bumbu pepes, pepesnya pakai terong sana yang pahit, makan pakai nasi, minyak kelapa. Gila bro itu, bedeh. Tapi nggak nemu lagi di daerah lain di Aceh aja nggak ada. Kalau yang hampir mirip kayak gitu di Bangka, rusip. Rusip. Oh itu unfiltered fish sauce kita. Sebenarnya bukan unfiltered fish sauce, karena itu kan kalau rusip lebih kental. Makanya lo pakai jeruk songkit kan tuh sama cabai. Iya. Tapi dari segi pembuatannya ya kurang lebih mirip. Fermentasi ikan Iya, juga. iya. Iya banyak sih. Indonesia tuh rajanya fermentasi apa juga ada. Karena kan Udang, kita apa. dari dulu itu kita negara tropis dan kita nggak punya kulkas. Betul. Jadi satu-satunya cara ya fermentasi. Gitu. Ada apa lagi fermentasi yang lu lagi mainin cuy? Atau mau tempoyak? Tempoyak, gue pernah bikin juga dari duren, tapi ribet. Mendingan gue beli. Emangnya bikin itu nggak ribet bikin mandai ini? Enggak. Mandai itu cuman cuci bersih, kulitnya cuci bersih, cuci air garam. Kalau gue tambahin lagi pakai cabai kering biar agak wangi. Air garam lagi, penuhin, Oke. udah tutup. Lah emangnya kalau tempoyak gimana? Tempoyak sama juga, cuman kan durennya kan mesti dikupasin dulu, dikeluarin dari biji, ya kan? Iya. Tangan lu mesti bersih, karena kan lu mesti ngaduk, ya kan? Terus pas lu ituin durennya kan lu mesti bersih tangan lu. Iya. Agak sedikit ribet kalau tempoyak, itu. Tapi lu doyan tempoyak? Tempoyak itu kalau lu bisa ngolahnya enak. Kalau bisa ngolahnya enak. Yang seperti tadi lu bilang gitu kan? Iya, gue belum nemu lidah gua sama otak gua belum bisa masuk begitu bau duren. Tapi yang gua rasain tuh gurih, pedas, asam. Gua masih memproses tuh loading. Iya, karena kan pemikiran kita kalau udah cium bau duren pasti kan baunya manis gitu kan. Oh, gue duren doyan banget coy. Gue sangat doyan. Tapi Itu. tempat gue udah makan di Aceh pertama kali. Namanya gulai jeruk drin. Gue pikir ada jeruknya. Nggak tahu jeruk drin itu tempoyak. Udang. Enak. Gue nggak bilang nggak enak. Tapi itu tadi gue memproses. Iya. Mindset lu masih bingung. Mindset gue bingung. Terus terakhir itu gue ke Lampung. Makan ikan bakar, ikan lele besar dari sungai lokal sana. Terus kayak makannya lalapan. Terus ada sambal, terus tempoyaknya dipisah. Nah tempoyaknya ini warnanya ungu. Kalau di Aceh gue nyobain kuning. Itu masih oke lah ya. Karena kan gue aduk sendiri kan. Gue kasih dikit banget gitu. Lu doyan tapi? Gua apa aja gua makan, Re. Ya, sudah jelas lah ya. Dry age. Sekarang kan banyak yang lagi main dry age ikan ya. Mulai. Ya. Gua biarpun gua appreciate orang mau ribet-ribet dry age, gua masih lebih suka ikan biasa. Maksudnya ikan fresh loh. Ya. Kalau lu sendiri gimana? Untuk beberapa ikan lebih baik fresh. Oke. Untuk beberapa ikan lebih baik lu dry age. Karena kan ikan, ini ngomongin skala restoran ya. Lu susah banget buat konsisten gak sih kalau dry age restoran Iya. loh. Kalau ini pendapat gua aja sih, Chef. Restoran itu lu kalau misalnya ada dry age fish di menu itu kan selalu ada. Ya. Sehari berapa? 10 porsi. Ya. Ya kan 20 porsi, 30 porsi kalau weekend. Di mana lu mau bagus pasti nyari ikan yang line caught. Ya. Lu kerja sama nelayan. Ya, benar. Ikan itu beda semua, tidak konsisten. Benar. Lu ngejala aja ikan ada satu yang gemuk, Ya. yang satu katanya udah nggak makan 3 hari. Ya. Beda. Ya. Lu nggak bisa begitu. Ya. Nyari konsistensinya susah. Ya. Dan customer Jakarta yang belum tahu-tahu amat soal dry age, ekspektasinya pasti kan maunya sama terus dong. Ya. Ya kan? Ya. Beda ceritanya kalau masak Asian food yang sama saus di pairing. Atau fine dining yang sehari mungkin 1 ekor ikan, Ya. bukan 10 ekor. Nah, menurut gue begitu. Kalau gimana menurut Anda? Kalau gue gini, gue kalau bikin dry age itu tergantung ada orderan apa kagak. Dan sekali orderan itu ya gue 1 ikan. Gue nggak porsiin. Pokoknya lu ngorder, gue bikinin 1 ikan. Lu mau minta 2 ikan, gue bikinin 2 ikan. Tapi gue nggak mau porsiin. Maksudnya 1 ikan lu olah jadi beberapa dish, bisa juga Bisa juga. Nah kayak kalau gue pakai bowl bintang, kadang-kadang kalau orang yang order 1 ikan,
Biasanya daging mentah, kulit, tulang itu gue goreng. Karena kan pas udah digoreng itu ya kayak gini tadi. Iya. Itu. Nah jadi pokoknya gue kalau misalkan ada yang gue mau dong dry age, oke, tapi satu ikan. Nggak bisa lu cuman gue mau seporsi begini, nggak bisa. Karena di saat udah itu mulai keluar dari chiller, Ya. suhu udah mulai fluktuasi, Ya. ya gue nggak bisa masukin lagi ke chiller. Oke, nggak bisa tuh. Nggak bisa. Gitu. Jadi ya daily. Gue bikin itu pokoknya misalkan orang gue mau makan tanggal segini gue minta dry age. Barangnya ada, gue bikinin. Ya. Gitu. Rancid bro. Ya. Gue pernah makan ikan dry age yang rancid. Amisnya tuh gila, baunya. Gue sampai enek banget coy. Perut gue langsung. Biasanya gini, antara dia prep dia nggak bener, atau dia pakai ikan yang fatnya banyak di daging, tapi waktu dia dry agingnya terlalu lama. Itu biasanya yang bikin Jadi rancid. kalau lu dry age, let's say daging nih. Awal dry age kan dari daging. Habis itu ke bebek. Ya maksudnya dari daging sapi habis itu ke bebek biasanya dry age. Ini udah masuk ke ikan kita. Kan itu lemaknya juga banyak. Ya. Kenapa nggak rancid? Kenapa ikan rancid? Nah, gue nggak ngerti deh. Kalau Oke. daging gue nggak pernah soalnya. Oke. Daging bebek gue nggak pernah. Tapi kalau ikan itu kan emang gue belajarin ikan. Jadi ikan itu kan kadang ya, selesai salmon deh paling gampang. Iya. Lemak dia paling banyak di daging. Makanya kan gurih. Atau mekajiki. Iya. Ya kan? Nah, Apalagi yang swordfish. belly. Ya. Apalagi yang belly. Ah. Lemaknya banyak. Banyak. Ya. Nah itu jadi, ya itu rancidnya itu dari lemak di daging. Clearly. Ya. Jadi kalau gua dari yang gua R&D gua jalanin, kalau buat gua itu mentok untuk lu dapat maksimal flavor di ikan itu 2 minggu. Cuman lihat tergantung dari size ikan. 7 onan, 8 onan 2 minggu. Udah max. Ada kalau yang lebih kecil lagi paling seminggu gitu loh. Kalau emang ikannya udah gede-gede banget ya lo kayak lah sebulan. Karena lo buat keluarin moisture semua biar dia fix. Tapi masalahnya prepnya itu gimana gitu loh. Kalau ngomongin restoran ya, bukan private dining Ya. atau ya lu masak per ekor mah terserah lu lah. Ya, Kalau lu restoran ini lu konsistensinya susah dan bener. namanya kulkas di restoran kan buka Kebuka tutup. Itu Suhu, kelembapan, fluktuasi. rancid yang gue makan. Sayangnya ya. Terus abis itu satu lagi, gue makan dry age yang oke. Enak. Tapi apakah gue lebih suka di dry age itu, dia dry age 14 hari juga. 2 minggu. Apakah gue lebih suka dry age atau lu file aja, lu make sure itu fresh, lu file aja, lu masak dah, lu grill atau lu pancit, pakai lu usep-usep mentega, kasih lemon, apakah itu lebih enak itu? Gue masih lebih prefer yang itu gitu. Karena lebih simple. Lebih, gue suka moist di daging ikan, gue Iya. nggak suka ikan yang kering, kecuali ikan goreng yang dipiring dengan saus. Ya. Kayak misalnya gurame asam manis, Ya. ya itu ikannya harus garing Ya, dong, benar, kan digoreng. Benar. Ya kan di Siu kita bikin kerapu goreng ala Hongkong. Nah itu harus garing banget ikannya gitu. Crispy. Kalau itu kan pakapong tot nampa. Sama kayak itu, kayak kerapu digoreng pakai kecap ikan, Iya. pakai kecap Hongkong. Kalau di Thai itu kan pakai fish sauce. Iya. Di Thai itu pakai fish sauce. Iya, karena kan itu ya ikannya harus seger juga. Ya. Tapi that dish is about the sauce. Iya. Iya kan, ketutup rasanya. Jadi gini loh, sebenarnya dry age itu cuman sebenarnya kalau lu buat dari segi flavor itu cuman intensing the flavor. Gitu loh. Jadi umaminya lebih Ya. kencang, lebih pack. Jadi ujung-ujungnya lu nggak perlu bumbuin. Gitu. Nggak perlu bumbuin banyak-banyak. Ya, nah kayak ini kan lu udah saltiness-nya udah dapat dari si ikannya sendiri. Gua cuman di kulit itu gue pakein garam kusamba itu cuman supaya lebih cepet kering dan buat matiin bakteri tumbuh. Udah, itu dong. Oke, jadi itu dry age. Kalau mau nyobain kalian ke warung SCI. Kalau pas ada. Kalau pas ada, tanya Mas Chef Philip dan make sure datang, jangan nggak datang ntar di blacklist lu. Oke, cuy, gue punya pengalaman, gue mau sharing ke lu nih. Iya. Dari pengalaman itu gue punya pendapat
Gua nggak tahu nih bakal populer apa enggak, ntar unpopular opinion takutnya. Jadi kan kita terkenal kalau sushi yang mahal-mahal nih kayak di Jakarta itu kan barangnya hampir 100% dari Jepang. Bahkan dari fish market yang pindahannya Tsukiji itu sekarang. Terus kebetulan ini konteksnya ada chef Jepang punya Michelin Star, dia punya resto di Ginza. Dia itu punya bisnis juga di Jakarta dan di Bali. Yang di Jakarta kemarin gue diundang pop up. Dia masak. Dia yang bikin di sushi counter. Nama chefnya Sushi Sato, nama bisnisnya tuh Shikaku, adanya di Dharma Wangsa. Gue makan around 15 courses sushi campur tipis-tipis, ada yakitori karena Shikaku tuh ada yakitori programnya. Luar biasa enaknya, uninya luar biasa, tunanya, ada swordfish, tenggiri, saori, wow, whatever, luar biasa, enak banget. Beda banget sama sushi-sushi yang gua makan yang biasa deh. Biarpun yang udah mahal sekalipun, ini di atas kelasnya. Terus, one of the best sushi I've ever had, especially di Jakarta. Waktu gua makan di Jepang, anjir, enak banget juga. Terus, selang beberapa hari, karena chef ini punya restoran di Ubud juga, namanya Hakoku yang di Ubud. Terus waktu itu kita lagi collab dan gue disuruh makan di sana juga. Hakoku itu konsepnya kebalik. Chefnya orang Indonesia, ikannya 95% lokal. Dia setiap hari sama kayak lu lah. Ribet-ribet ke pasar ikan tiap hari. Di Kedonganan, di Jimbaran bawah, dia kerja sama yang mancing juga untuk hunting for freshness. Dan kebetulan kita lagi collab, gue ngikutin dia ke pasar ikan. Dia bisa lihat ikan yang bagus tanpa dipegang. Gue yakin lu bisa juga. Kelihatan. Udah bisa ngobrol kayaknya. Lu udah berapa lama gitu kan. Anjir, luar biasa ikannya. Habis itu gue makan juga sushi omakase yang pakai ikan lokal. Lebih enak daripada ikan yang dibawa dari Jepang. Gue rasa ikannya lebih ada, teksturnya lebih dapet lagi gitu ya. Misalnya kualitas Jepang udah let's say 95. Ini bisa 98 gitu, naik lagi gitu. Lu tau nggak? Ada orang Jepang di sini juga, Wadake-san. Dia tuh bilang apa? Ikan di Jepang gak enak, enakan Indonesia. Orang Jepang tuh. Barang-barang ikan Indonesia itu lebih enak dibanding di Jepang. Nah, masalahnya kan Indonesia logistiknya. Tapi kalau lu mau ribet tiap hari ke pasar untuk hunting khusus yang lebih bagus. Ini ke pasar dia nggak beli banyak guys. Hakoku ini paling cuma buat 10 orang duduk sushi omakase. Jadi dia cuma beli 2 biji. Yang bagus cuma 1 ekor. Dia ambil 1 ekor doang. Besok dia balik lagi. Jadi lu nggak nyimpen, lu nggak masuk ke freezer, nggak apa. Sehari habis gitu kan. Jadi ya bisa disimpulkan kalau gue menyimpulkannya. Pertama, ikan Indonesia atau apapun ikannya semakin segar, semakin enak. Nggak peduli ikan Jepang, ikan apa. Tinggal gimana lu ngejar kualitas kesegarannya, sama gimana lu nge-treatnya. Betul kan? Bener. Iya bro, gue langsung kebuka mata gue. Ya, sebagai chef kan Jepang, udah pasti lebih bagus lah, udah pasti lebih bagus. No, ternyata kesegarannya itu. Jepang kan seseger-segernya Jepang, dia harus naik pesawat dulu ke kirim sini. Ke sini. Kecuali itu. lu makannya di sono. Jadi gila, emang dan ada beberapa lu yang mungkin ikan sampah lah yang kayak gue bilang, ikan sampah gitu. Orang tuh cuman karena nggak ngerti cara ngolahnya gimana. Padahal itu enak, enak gitu loh. Makanya kayak uni kita tuh, gue tahu dari si Wadasan. Uni di Lampung ada yang enak, white sea urchin. Itu enak ya. Cuman masalah dapetinnya susah, gitu loh. Gue pernah dikasih sama si Wadasan uni itu.
dari Lampung. Doi ini di restoran mana sekarang si Wadasan? Wadasan ini jadi sekarang dia kadang-kadang ya menclok ya. Konsul paling ya, setup. Jadi kan dulu kan dia kan motong tuna tuh. Nah sekarang dia lagi di kaijin. Kajin. Nah, Oke. Nah terus kan Wadasan itu kan juga. Jadi kadang-kadang dia keliling-keliling nih suka kemarin ke Kajin Lombok. kan yang di Gading Iya, kan. Gading sama di Viral Senop nih, sekarang. sekarang mau Iya. buka di Senop. Oh itu Di dia, Senop udah. itu Iya. beliau. Iya, jadi Sandi. Kan itu juga fokus ikan lokal kan. Iya itu. Jadi Iya, si iya, Sandi sama Wadasan yang Oke, ngejalanin. Nice. Gue mau coba sih. Nah itu jadi emang dia semua ikan lokal. Biasanya kadang ada yang dari Pelabuhan Ratu. Gitu. Jadi ada beberapa ikan-ikan yang gue bilang oke. Emang oke banget. Karena kayak Atlantic Pomfret dia ada. Cuman nggak banyak, Atlantic Pomfret tuh nggak banyak. Iya, lu dapet- nggak bisa buka restoran seafood gede-gede kalau mau kualitasnya segitu. Ya, gitu. Jadi gua ya kadang-kadang suka ngobrol, ngumpul gitu kan ya. Kita sama-sama Ya udah share semalaman knowledge ngomongin gitu. ikan. Nah, ya itu. Jadi kadang-kadang dia kan ke Pelabuhan Ratu, terus dia ke Pulau Seribu, mancing apa segala kayak gitu. Jadi di saat kita ketemu sama orang yang passionnya sama, ya kita bertukar Pasti. Iya. pikiran gitu loh. Dan mau ribetnya itu sih untuk ngejar Iya. kualitasnya kan. Iya. Itu sih. Itu gue kebuka banget sih mata gue. Kayak biasanya Jepang udah pasti. Tuna dia masih pakai Jepang. Iya. Masih dari Jepang. Yang nggak tahu ya. Siapa tahu dari Indonesia dilelang di Jepang Iya, dibawa lagi. ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Ada juga gitu kan. Tapi kayak luar biasa banget sih kualitas ikannya tuh yang kayak ini tenggiri. Hah? Kok makan anjing? Kok lebih enak dari yang kemarin? Gue bilang, nah itu lebih seger, Chef. Gila. Karena kan sushi kan kelihatannya begitu aja. Ya. Kan? Tapi kan all those little details Nah, yang make it. Terus to the gini, top. lu bilang tenggiri. Gitu. Tapi tenggiri apa? Nah ya itu dia. Betul. Lu daily itu, mereka kan kadang lu dapat yang kalau buat gua lebih demen tenggiri totol. Tenggiri totol paling enak buat gua. Ya. Daripada yang cuman strip begitu tuh. Nah, itu kalau buat gua tenggiri totol itu rasanya lebih gimana ya? Gurihnya tuh lebih gila dibanding yang biasa. Ini sampai dia kan nanya kan, gue request kan, Chef Ray mau request apa, mau nyobain sushi apa. Gue bilang dari dulu gue dari semua jenis kerang, gue paling suka tuh kerang darah. Gue suka lihat di internet di Jepang ada, lu berani sajiin nggak? Dia bilang berani Chef kalau ada yang bagus, tapi waktu lagi ngiter nggak ada yang bagus, dia nggak berani. Simping bro, simping Chef nanti ada hotate dari Jepang dong. Hotate itu scallop guys. Sama seperti salmon, gua nggak doyan yang udah matang, gua doyan yang mentah. Kayak enggak Chef, hotate simping gitu. Oh oke. Terus gue bilang Chef, gue belum pernah makan simping satupun yang enak. Gue bilang pasti overcook. Nah dia request simpingnya beda. Itu simping gak di display karena cuma ada kayak 20 biji. Dia ke ibu-ibu pasar, simpingnya gede. Gue jadi keinget lu. Apa ini yang dibilang scallop lokalnya Philip ya? Shellnya kalau simping pink, Ya. biasa. Pink atasnya pink coklat, bawah putih. Yes. Ini dia putih atas, bawah. Atasnya coklat hitam. Gede. Sekitar mungkin 15 sentian. Oh anjir gue baru lihat apaan nih. Ini spesial, special request. Nggak di display. Itu yang dijadiin sushi bro. Enak juga. Enak. Tapi Bang, kodonganan sih emang lu kalau kesana sih emang seneng lo gue liatnya. Gua kesana gue seneng banget. Tapi lu harus tahu kan. Seasonalnya. Seasonnya lu bisa lihat ikan ini segera apa enggak. Waktu itu pas lagi kesana, gue dapet unicorn tank. Waduh, gue seneng banget itu. Apaan itu? Unicorn tank itu jadi yang ikannya ada tanduknya. Oke. Kayak unicorn. Itu bukannya ikan kakak suka ada itu yang Bukan. abu? Itu beda. Itu bumhead. Bumhead Oke. parrotfish. Ini unicorn tank itu jadi dia emang yang kulitnya kayak ikan sukang yang bisa ditarik. Oke. gitu. Ya. Tahu dia tahu. ada- Gue pernah lihat juga. Dia ada tanduknya. Oh itu ikan enak banget itu. Dia apa yang dibakar? Bakar aja. Udah bakar sama garam. Oke. Udah. Emang udah dia punya dagingnya tuh flavornya gila. Sama ini bro. Waktu di sana kayak
ya biasa dong, gue sebagai host dokumenter gue bilang kan, Chef, gimana cara ikan yang pilih? Gimana cara milih ikan yang segar dan bagus? Dia nanya sama gue dulu, kalau Chef Ray gimana? Oh, saya diajarin pertama lihat mata, lihat insang. Habis itu saya pegang, kalau lendirnya masih lendir yang oke, yang clear, itu segar. Oh, ya kalau itu mah zaman sekarang udah nggak berlaku, kata gitu. Karena penjual, kita pintar milih ikan, penjual lebih pintar lagi, katanya. Jadi untuk diceritain kalau untuk menjaga kesegaran ikan, itu ada 2 cara. Kalau dari insang, bukan menjaga kesegaran, supaya insangnya nggak berubah warna, ada yang dikaretin, biar ketutup terus, ada yang disuntik pakai pewarna. Darah belut. Apalagi itu? Itu lindung. Darah lindung sawah itu. Darahnya diusapin aja apa di apa? Diusapin begini. Oke. Makanya lo merah terus. Jadi dibilangin, ini sebelum masuk pasar nih, dibilangin, Chef, nanti gua kasih lihat bedanya yang diwarnain sama yang enggak. Gue bilang, nggak usah. Ini lagi di pasar. Anda orang lokal di sini, saya ditimpuk ntar. Nggak aman. Terus kebetulan ada nih ikan sebelahan. Satu merahnya terang bagus, satu tuh merah tapi merahnya rada beda lah ya, rada gelap gitu kan. Terus kayak dia ke yang ikan rada gelap ini. Nih, ini nih yang namanya ikan diwarnain. Ngomong kenceng-kenceng ke kamera, ada penjualnya cuy. Penjualnya langsung, apa maksudnya ya diwarna-warnain? Apa buktinya? Pak, saya cabut, mohon maaf. Gue bilang, Chef, udah cabut aja. Takut gue cuy. Ya emang kayak gitu sih kebanyakan kan. Jadi gini, lu lihat dari mata pun juga sekarang nggak bisa. Karena gini, kalau pas dia udah ketempel sama es, mata pun lama kan cuma satu sisi nih yang ketempel nih. Kadang-kadang pasti ada cloudy eye. Iya. Atau pas lagi lu pancing, ikannya lagi sakit mata, itu juga bisa pengaruh. Bisa juga. Jadi kalau dia kan dia cuma lihat shininess. Gue juga sama. Dia juga lihat shininess. Gue juga sama. Jadi gini, ikan yang bener-bener fresh baru angkatan. Kalau buat gue bilangnya gue ketemu pelangi. Oke. Gue ketemu pelangi di kulitnya. Walaupun matanya agak butek, insangnya enggak bright red, enggak bla bla bla, tapi di saat gue tetap ngelihat itu pelanginya masih ada, itu gue ambil. Pelangi guys, oke, iya shiny yang multicolor gitu kan, itu juga harus jeli itu, karena bisa aja ikan baru datang dicampur sama ikan dari 2 hari lalu, misalnya gitu. Makanya lo mesti pilih. Makanya itu harus tiap hari guys, karena bisa kalau lu skip sehari, lu nggak tahu ikan yang kemarin ada tuh apa gitu dia bilang. Dan itu karena si sushi chefnya sudah di-train di Tokyo, berapa tahun gitu dia di Tokyo, di-train sama si sushi Michelin Star itu, emang udah diajarin lu tiap hari ke pasar, nggak bisa. Karena lu dengan itu lu tahu mana nih kualitasnya yang bagus, mana yang kagak. Jadi karena ada beberapa ikan juga yang emang hidup pun insangnya nggak terlalu merah ada, insangnya pucat ada, gitu loh. Iya, tergantung jenis. Iya. Sekarang udah nggak menjamin. Sayangnya di pasar itu yang paling fresh. Lu tergantung milih. Kemarin gua ke pasar Pik, kelangganan babi gua. Itu gua masak kalau di rumah atau catering dadakan atau fast food mau ada pork, gua selalu ke dia. Ko Amin namanya di pasar Pik. Terus lagi rame kemarin kan Sinja Imlek. Terus harga babi lokal tuh lagi gila, lagi mahal banget. Terus gua ke sono, Ko Amin, udah habis dong nih pork belly. Gua ke sana rada siang. Yang gua ketemu lu itu loh. Iya. Terus dia bilang nggak ada. Mau berapa gitu. Oh, sudah besar ayam jago kita, ada berkokok lagi. Oh my god. Terus dia keluarin dari freezer ya lovan dari supplier bro yang udah divakum dan itu babi Denmark. Kenapa gua tahu babi Denmark? Karena gua pakai juga di shoe anjir. Babi Denmark harga lebih murah, nggak bau dan
konsisten, gue pakai. Lah lu pakai dari supplier ini juga? Iya, babi lagi mahal. Iya, anjir, berarti sama dong. Bukan berarti pasar itu menjamin lokal. Iya. Iya. Dan kalau lo ke pasar pik ada salmon di tempat ikannya ada salmon. Ada salmon, ada Chilean sea bass. Iya. Lucu bro. Tapi guys, gue happy waktu trip itu ke pasar karena ternyata gue sama Philip supply ikannya sama, anjir. Berarti mata gue masih oke lah. Ternyata lu ke pasar pik juga ya? Ya, gue kalau abis itu kan ke sana. Sekalian kan karena bokap gue kan demen banget tuh makan mie di atas, makan mie lamlo. Oh mie lamlo. Iya. Oke, yang pakai telur bebek itu enak juga. Demen banget dia tuh. Jadi makanya kalau pas itu lewat situ pokoknya ya udah mampir gue mau makan. Ya udah. Ya gue ke bawah, gue ngeliat. Kadang-kadang kalau emang ada yang bagus, yang di ujung itu tuh kalau emang bagus banget gue ambil. Tapi dari yang pas kita ketemu tuh, ke depannya agak kurang semua. Oke. Emang lautnya kan lagi jelek waktu itu. Waktu itu kan eretannya kan banjir kan. Indramayu tuh banjir sampai bandang kan. Rop. Itu. Nah kalau kuncian supplier lu kemana? Berarti ke pasar pik ke si itu. Nah, itu masih rahasia perusahaan lah guys ya. Ntar kita nggak ada dia. Terus ada yang emang dari nelayan langsung. Yang Indramayu itu. Yang Dadap itu ada. Jadi ya gue sih keliling-keliling aja sih Ray. Yang menurut gue. Jadi pagi begitu lu bangun, lu muter dah tuh ya? Iya. Oke. Jam berapa tuh? Ya gue biasa kalau pas lagi gue nggak bisa tidur ya jam 6 nih gue udah jalan tuh. Tapi kalau pas lagi emang gue masih bisa tidur gitu ya jam 7, setengah 8 gue jalan gitu. Jalan kelar jam? Ya paling jam 11-12 baru ke outlet prep. Prep. Itu dia. Nah kadang-kadang apa ya? Kalau lu nggak ngelihat langsung sendiri terus lu nggak pegang sendiri itu kayaknya kalau buat gua tuh ya emang gua nggak puas gitu loh, gua nggak puas gitu. Kemarin sejak gua trip sama sushi chef ini ke pasar ikan, ya emang bener sih, lu nggak bisa. Pertama lu nggak bisa kalau lu nggak datang sendiri. Kedua, lu sesering mungkin setiap hari ya setiap hari dah. Jadi itu gini, kuncinya, guys. Lu mau bisa sampai lu bisa ngeliat, lu tahu mana ikan ini yang segar mana yang kagak cuma dari ngeliat doang ya. Kuncinya itu lu tiap hari konsisten. Iya. Sama kayak tukang nasi goreng pinggir jalan dah, tek. Tiap hari lu bikin nasi goreng. Sampai merem pun bisa jadi nasi goreng gitu kan. Nah itu. Iya gue dibilangin kayak gue bilang lu gila lu tiap hari anjir. Dari dia sampai ngekos di dekat Kedonganan. Jadi pagi dia langsung ke pasar baru ke Ubud. Restorannya di Ubud. 2 jam naik motor. Dia bilang chef, gue kan di Jepang. Di Jepang itu kalau pagi jam 5 itu gue kesana lihat sushi chef superstar ini yang di YouTube, sushi Saito, sushi apa. Mereka semua tiap hari di Jepang. Masa kita di Indonesia enggak? Iya, Gitu loh. ya itu makanya karena Bener. Pengetahuannya sebenarnya masih belum terlalu seperti kita kayak di Jepang gitu. Iya, tapi dengan lu tiap hari itu ngebantu. Konsisten aja tiap hari. Iya. Lu kalau mau main ikan, nah itu kuncinya. Mau main ikan yang seperti itu ya. Tapi again, nggak bisa lu buka restoran seafood macam Don Chino tuh Republik Seafood, lu mau ikannya dry age, nggak bisa. Di sana dia ada SeaWorld-nya, aquariumnya banyak banget. Anjir, lu gede. yang kayak gitu kan gede-gede gitu kan lu harus apa ya yang kalau lu bikin yang ribet-ribet ya nggak bisa. Iya betul. Susah. Lu udah makan ke restonya? Belum sempet. Republik Seafood. Cobain bro. Ada SeaWorld-nya bro. Akuariumnya gila banget. Banyak banget anjir ikannya. Gue makan ikan pari. Gedenya 3 kilo. Dan itu jelas udah lama lah kegedean kali kan. Dan pasti kan mahal. Pas gue ambil dari akuarium kayak senang banget orang dapur. Woi akhirnya kejual. Enak banget anjir pakai saus Papua. Oke. Lip. Ini udah sejam belum masuk Q&A. Ada banyak banget pertanyaannya. Oke. Guys, saatnya Q&A. Thank you very much for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertanyaan pertama untuk Chef Philip dari Ilelel Hoem. Sejak kapan mulai explore menu-menu makanan yang tidak umum seperti udel sapi? Apakah ada triggernya atau memang pure eksperimen? Tunggu. Kapan lu masak udel sapi anjir? Sinting.
Ya selama supplier gue ada, gue jual gitu kan. Apa sih udel sapi itu apa? Jadi apa ya, interkostal. Oh, interkostal. Interkostal itu yang paling belakang. yang Interkostal kan Iya. iya. Cuma jadi yang sambungan rib. Iya. Yang udah ke sini. Oke. Itu jadi per loaf-nya paling cuma 2-3 kilo. Dan itu nggak selalu sering ada. Iya. Udel itu deket sama udelnya sapi. Iya. Ya cuman kan kalau kita kan ada bodong nih gitu kan. Ya umbilical cord itu kan ketutup kan. Iya. Nah ya itu. Oke. Kenyal pasti. Lebih kenyal dari daging itu. Iya. Enak sih. Ya udah next gue book udel sapi ya bro. Gue sharing sosmed. Pertanyaan kedua dari Shani C. Stella 2226. Pertanyaan buat Ko Philip, kan udah berkecimpung karir bisnis F&B dengan warung SCI selama bertahun-tahun. Masih merasa gak sebagai chef idealis atau sekarang udah chef realistis? Dan apa pro dan kontranya antara sisi chef idealis dan realistis? Mana bro? Masih idealis kan? Masih idealis lah, jelas. Jelas banget. Karena gini, buat gua warung SCI itu dapur itu di rumah kedua gua. Tiap hari gua kesana kecuali off day gua. Jadi ya buat gua kenapa gua dibilang idealis karena apa? Itu rumah kedua gua. Lu mau bertamu ke rumah gua, lu ikut terus gua. Lu nggak mau ikut terus gua, ya gua blacklist, beres. Nggak mau lu ke tempat gua aja. Idealis mentok. Pertanyaan lanjutan dari Ngorekers. Pertanyaan untuk Ko Philip, bagaimana bisa terus konsisten di segmen kuliner seafood berbasis bahan lokal dengan perubahan selera konsumen? Terima kasih Kore. Emang gua R&D sih. Iya, Kuncinya R&D. saya Philip rajin R&D. R&D dan emang passion gua kan di seafood. Gitu. Terus ya gini loh, gua kayak ada beberapa makanan misalkan gitu kan yang emang buat gua resepnya mungkin belum terlalu. Gua sendiri pun juga kayaknya belum nih. Itu masih gua atur lagi. Gitu. Nggak bisa stop, lu nggak bisa stop. Oke, gue mentok di sini, gue udah paling hebat, nggak bisa, nggak bisa kayak begitu. Nggak ada. Makanya top banget sih. R&D nggak boleh stop. Ya. Dan jangan pernah merasa cukup. Iya. Pertanyaan lagi dari Biskims. Apa yang membuat Ko Philip jatuh cinta sama masakan Thailand selain karena pernah kerja di sana? Herbnya. Herbnya. Ya. Jadi bumbu-bumbu Thai itu sama lah kayak kita. Banyak. Dan tiap daerah beda-beda. Mau simple, gampang, di sini nggak pernah ada. Gue nggak, mungkin ada tapi mungkin ya gue nggak pernah ketemu. Ada yang namanya Nam Ngiao. Nam Ngiao itu basicnya sup, tomato soup pakai mie. Tapi dia ada satu herbnya yang kita di sini pohonnya ada tapi nggak digunakan. Bunga kapuk. Bunga kapuk itu dijadiin buah terus dilalap gue taunya. Kalau ini Sunda. dikeringin. Jadi bunga kapuk dikeringin itu buat basicnya si Nam Ngiao itu. Oke. Ada gak tuh di SC itu? Nggak ada, karena gue nggak bisa dapat. Bunganya. Setahu gue liatnya bunganya udah jadi buah. Yang panjang hijau. Kalau ini nggak buah, ini benar-benar bunga, masih merah. Ada putik sarinya kan keluar banyak. Namanya apa? Nam Ngiao. Nam Ngiao. Ya coba guys. Ada gak yang punya bunga kapuk atau pohon kapuk? Jadi supaya resep Philip. Perbedaan paling menonjol dari makanan Thai dan makanan Asia. Ya herbnya itulah. Ya. Herb. Lime. Segernya spiciness. sih, Yeah. yang paling seger itu makanan Thailand karena pedes dan asamnya itu nonjok, ninju. Not necessarily rempah, kalau rempah itu mungkin makanan Indo lah, makanan India ya kan, makanan Thailand seger ya sih. Kita tahu makanan Thailand ini dari gastrodiplomasi negaranya, ya masuk lagi ke sini bro. Dan cukup sukses menurut Ko Philip, masakan Indonesia yang punya potensi dan makanan apa kira-kira paling gampang diterima secara global? Gastrodiplomasi. Benernya bisa sih, lu bisa. Cuman karena yang menghambat juga ya orang-orang kita juga. Bukan soal makanan apa yang potensi, menurut gua.
Contoh, kenapa? Kalian pasti tahu Pad Thai kan? Ini yang gue pelajarin karena gue terlibat sekarang dalam begitu-begituan. Pad Thai itu nggak ada. Nggak ada. Pad Thai itu makanan baru. Ya. Ini amazing banget sih. Thailand punya program gastrodiplomasi. Pengen mempopulerkan Thailand, makanannya dan budayanya ke seluruh dunia lewat makanan. Dan juga of course ekspor, fish sauce dan lain sebagainya. Dan juga pengen Thailand ini menjadi pusat kuliner dunia. Makanya zaman sekarang, khususnya sekarang nih programnya udah berjalan kurang lebih 20 tahun. Itu chef-chef dunia pada buka restoran di Thailand, di Bangkok. Coba lu bayangin kalau Jakarta begitu. Iya kan? Tapi bukan masalah makanannya. Karena Pad Thai itu karena ada program itu dibikin, Gastrodiplomasi Thailand. Dibikinlah suatu makanan berdasarkan R&D yang gampang populer di seluruh dunia. Ya, sama sebenarnya ada ini juga deh. Jadi waktu itu kan Perang Dunia Kedua tuh. Jadi pasokan beras berkurang. Iya. Nah itu. Jadi dibikinnya seperti kue tiaw itu kan. Iya. Jadi ini tuh dibikin Ya. untuk mempopulerkan makanan Thailand dish ini kan. Bukan masalah makanannya. Makanan Indonesia ada ribuan. Iya. Yang bisa populer di luar negeri dan bahannya juga udah ada di luar negeri. Ada ribuan. Tapi masalahnya siapa yang ngejalanin programnya dan kalau misalnya setiap 5 tahun programnya diulang, ya nggak bakal kemana-mana. Bener gak? Ya. Kata temen gue pernah bilang seafood itu di Thailand itu standarnya sama. Lu mau street food sama lu mau fine dining, seafoodnya tetap bagus kualitasnya. Distandarisasi emang dari governmentnya harus katanya. Jadi gini, ada satu kota. Gue sebel kalau ngomongin itu bro. Ada satu kota. Itu yang gue bisa ngelihat yang namanya ikan selar, ikan kembung hidup. Anjir. Itu di Thailand. Jadi arah mau ke Pattaya itu di tengah-tengah itu ada kayak kota kecil. Itu mereka mainnya seafood semua. Dan itu ikannya jadi emang kayak port city lah gitu. Jadi ikannya semua fresh. Yang lu datang ke pasar becek, lu dapet ikannya bagus. Gitu loh. Jadi emang gimana ya, tergantung orang-orang kita juga sih gitu loh. Lu tau lah. Programnya. Dan sorry Biskims, kita jadi sebel kalau ngomong diskusi ini karena udah sampai mulut berbusa, tidak ada perubahan. Jadi kita skip aja, nggak usah detail. Mawarni_war mau nanya ke chef, saat ini sedang tren Thai food di Indonesia, banyak di restoran-restoran dan sekarang juga merambah ke pedagang keliling. Namun problemnya pedagang kecil jual makanan yang kualitasnya agak kurang seperti somtam. Balik lagi ke sana. Menurut saya dapat berdampak negatif ke pelanggan. Bagaimana menurut chef terhadap perkembangan Thai food menurut kualitas bahan menurun? Apakah harusnya dilakukan pedagang kecil? Iya. Makanan tetap bersih. By the way di Bangkok, kita nggak tahu di yang lain, kota yang lain, tapi di Bangkok standar hygiene itu lu street food juga ketat aja. Nggak bisa sembarangan. Gue ambil makan ini. Iya, makan. Cuman gimana ya, Rey? Kayak ngomong sama tembok kan kalau ngomong topik ini kan. Iya, jadi ya itu pertama tergantung dari orangnya sendiri. Tapi yang gue bilang itu gini loh. Nggak mungkin ada orang yang mau buka usaha buat ngeracunin orang. Nggak ada kan? Nggak ada sama sekali. Ada. Nah, cuman tinggal masalahnya mereka di modalnya gimana. Terus knowledge mereka gimana. Udah cuman gitu doang sebenarnya. Jadi semua ada kelas-kelasnya lah. Kalau kita mau ngomong itu semua ada kelas-kelasnya. Mau dapat murah, ya kualitas betul. Seperti apa? Gitu loh. Mau yang menengah, kualitas juga seperti apa? Nah, lu mau yang benar-benar yang gila-gilaan ya, harganya seperti apa gitu loh. Bagus, bersih, enak, berarti nggak murah. Kalau murah harus dikorbanin. Cuman makanya jangan samain dengan yang di Thai gitu loh. Oh iya dong. Iya. Jadi gimana ya? Tergantung dari yang balik lagi yang mau jualannya deh gimana gitu loh. Kalau dari gua sih gua nggak masalah. Karena gini. Ada marketnya masing-masing. Iya, ada marketnya masing-masing dan tiap orang
enak itu subjektif. Ya kan? Tiap orang bilang, oh ini enak. Mungkin buat gua kurang. Nah, ya udah, kan beda-beda. Ya kan? Yes. Itu. Jadi yang kayak gitu gimana? Pokoknya yang intinya orang dagang nggak ada yang tujuannya buat ngeracunin orang. Udah gitu aja. Nggak ada. Nah, Nggak ada. itu. Ya problemnya di Indonesia tingkat kesulitan atau tingkat peraturan yang diperlukan agar orang bisa jualan makanan itu rendah. Ya. Siapapun bisa jualan makanan. Tinggal buka PO. Ya kan? Nah, semakin grow bisnisnya makin besar, itu diperlukan edukasi yang oke. Contohnya soal hygiene. Kayak gitu. Ya. Nah, dan karena tidak ada yang ngecek juga, biarpun ada juga tidak konsisten, ya akhirnya kejadian dah. Orang nggak peduli hygiene, tidak teredukasi dengan benar. Ya udah. Masalahnya kan kadang-kadang gini, Bukan berarti oh lu jangan jualan, enggak. Iya. Tapi lu tolong pelajari yang benar gimana. Karena gini, karena ya lu, aku makan di situ gua nggak kenapa-napa, masa lu begitu kena gitu kan? Ya udah. Masalah gini, pertama gut bakteria orang juga beda-beda. Gitu loh. Semakin gut bakteria lu tuh semakin banyak populasinya di perut lu, ya lu kuat gitu loh. Ya ras paling kuat. Lu tahu lah. Iya, maksudnya tapi ya itu soal hygiene sih guys. Makanan Thailand kan emang banyak yang disajikan mentah atau teknik masaknya dikit lah. Setengah matang. Iya, setengah matang gitu-gitu. Emang ya hygiene sih emang sangat diperlukan gitu. Mungkin yang dilakukan yang jual ini harus edukasi, jualanlah makanan yang nggak mentah. Ya. Karena kan ya sekarang kalau dibilang yang ya somtam itu kan ya mereka kan ada somtam tale itu kan yang pakai rajungan, pakai udang mentah, bla 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 gitu loh. Iya, cuman masalahnya freshness-nya itu gimana gitu loh. Karena kalau buat kebersihan. Iya, kalau buat gua rajungan harus hidup. Untuk dimakan harus hidup. Nggak bisa mati. Kecuali yang itu bro, yang lu tau gak makanan Korea yang rajungan di... Iya, itu karena kan hidup-hidup bre. Hidup-hidup ditenggelumin. Iya, sama kalau kayak di Thai itu kan ya pukaidong. Fermented yang crab itu ya. Ya, itu kurang lebih kan hampir sama. Cuman kalau itu kan pakai kecap ikan, pakai nampla. Nah, jadi gimana ya? Kayak yang sebenarnya ya lebih baik kalau emang lu mau yang pakai dorongan atau apa ya. Pat kapau oke. Pat Thai oke. Ya, gitu pat krapau. Ya kan? Ya. Ganti aja pakai kemangi kalau nggak punya Thai basil masih oke lah. Karena kalau kayak somtam lu butuh pendingin. Kalau misalkan dorongan ya entah ya, gua nggak ngerti lah gimana gitu. Tom yum pun nggak usah tom yum kung. Misalnya lu ada kuah tom yum nih atau enggak kuah bakso. Iya. Terus lu ada tom yum paste, kasih dikit di mangkok, kucek-kucek. Jadi mungkin ya. Iya. Cuma makanya emang kalau balik lagi kalau mau kayak somtam gitu ya, oke, lu mau jual somtam boleh, bisa, kaki 5 lah keliling bisa, tapi kalau lu dengan tambahannya dengan bahan-bahan mentah ya nggak bisa. Lu butuh refrigeration, lu butuh chiller. Untuk itu bahannya dingin, karena kalau cuma dengan es doang. Iya. Satu sisi nempel ke es, satu sisi nggak nempel ke es. Dinginnya nggak rata. Tapi kan di Thailand juga ada kan yang ada kayak begitu. Yang keliling-keliling. Ada. Yang kayak pakai gerobak rujak deh paling enggak. Iya, ada. Nah, itu kan cuman masalahnya mereka biasanya kan nggak jual yang itu. Cuman ada satu di Bangkok deket MRT kayak Skytrain itu tuh. Dia jual yang di fermented semua, pukaidong apa. Nah itu tanpa kulkas. Iya, boleh aja makan. Tanggung sendiri resikonya lah, aman. Kan makan harus adventurous juga. Iya, jadi ya gini ya kayak ya tergantung kita. Gut bakteria kita di perut gimana. Kayak banyak bule kan ke Bali kena Bali belly lah, bla bla bla. Karena kan waktu pas mereka baru datang pertama kali ke Bali nggak biasa. Nah, Itu. itu. Ya udah, begitu aja guys. Iya.
Ya untuk penjual yang begitu sih mestinya ya harus diedukasi lah, harus diedukasi. Kalau lu nggak punya kulkas tapi mau nyajin mentah, harus gimana, apa yang boleh. Mungkin direbus dulu jadi lebih tahan lama dan sebagainya dan sebagainya. Oke, Chef Philip terima kasih banyak, semoga sukses. Thank you. Seperti biasa, sama ya itu, gue pengen ngeliput lu lagi ke pasar ikan sebenarnya. Nanti kita aturin. Iya, siap. Oke, follow Instagramnya Chef Philip ya guys di Kinarefill dan juga Warung SCI. Budayakan membaca kalau kata Chef Philip ya kan. Kalau mau booking, kontak langsung. Jangan ke sini, jangan ke gua. Gimana cara booking Chef Philip? Booking Warung SCI langsung ke Warung SCI. Dan kalau udah booking, jangan sampai nggak datang dan memalukan gua. Udah rekomen, oke? Oke, guys, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast in YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Thank you very much for watching. Thank you very much buat Famfritz. Untuk kolaborasinya yang butuh kentang beku bisa ke Instagramnya di Famfritz Indonesia atau ke websitenya di famfritz.asia. See you next time guys. Bye-bye. Bye.